Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada manusia termulia panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Hari ini puasa keberapa Bapak Ibu? Hari ke-4 ya, alhamdulillah. Hari keempat bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik dan hidayah. Kita masih bisa berkumpul, terutama di sholat subuh dan juga majelis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ilmu ini Allah berikan sakinah, ketenangan dalam diri kita dan keluarga kita, dan juga Allah berikan rahmat, dan juga kita dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah sebut nama kita satu persatu di kalangan makhluk mulianya di Arsy. Bapak Ibu hadirin, sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Nah, kita sama-sama mungkin sudah hafal ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Lalu apa hakikatnya kebaikan dunia akhirat itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan kebahagiaan dunia maksudnya adalah ilmu dan amal. Jadi kebahagiaan dunia itu bukan cuma harta melimpah, ya, mewah, gitu, punya kedudukan terpandang, banyak pengikut. Tapi disebut di sini Ibnu Qayyim menafsirkan ilmu dan amal ibadah. Jadi kalau orang sudah diberikan ilmu, juga dia bisa beramal. Dengan ilmu tersebut, maka dia telah diberikan kebahagiaan dunia. Dan kebahagiaan akhirat adalah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dunia ini adalah ujian bagi kita. Kita hanya lewat sebentar, kata Nabi, seperti kita sedang beristirahat di rest area. Kalau Bapak Ibu, ini gambarannya ya, karena kata-kata saya gitu ya. Seperti beristirahat di rest area. Kalau Bapak Ibu berhenti di rest area, kira-kira mau bangun rumah nggak di rest area Bapak Ibu? Saya mau bangun rumah aja lah di sini. Padahal itu di rest area. Kira-kira tentunya kalau kita tahu ini bahkan sebuah rest area, kita tidak akan sebanyak-banyaknya berinteraksi di sana, terus bangun rumah, beli sawah, padahal di rest area, di rest area. Kita akan pulang kembali kepada Allah, kita akan pulang nanti ke akhirat. Pilihannya cuma dua, entah mau ke surga atau neraka. Dan kebahagiaan di akhirat adalah masuk ke dalam surga.
Tapi ujungnya waqina adzabannar. Kenapa ada waqina adzabannar? Hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Karena kita ketahui ternyata tidak semua ahli surga itu langsung masuk surga. Ada yang mampir dulu ke neraka, dan sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Satu hari di akhirat nanti, dalam Quran ada yang disebut sama dengan 1000 tahun di akhirat, di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Maka bagaimanakah kita bisa bersabar ketika hukuman yang paling ringan saja, kata Allah, itu seperti memakai sandal yang panas dari api neraka. Ketika kita memakainya, ataupun ada bara di kaki kita dari neraka, ketika kita injak, otak kita mendidih, itu siksa yang paling ringan. Setiap saat, setiap hari. Kalau satu hari maka setara dengan 1000 tahun. Kadang-kadang kita nunggu aja 2 jam udah kesel. Kadang-kadang kita hidup saja mungkin 50 tahun, 60 tahun, atau bahkan seseorang diuji dengan sakit 5 tahun saja tidak bisa bersabar. Maka apalah ini kalau misalkan kita diberikan siksa, naudzubillah, ya, yang paling ringan, yaitu seperti itu, kita menginjak bara api neraka, otak kita mendidih, dan nanti orang itu akan kehausan dan terpaksa minum dari cairan yang hawanya aja menghanguskan wajahnya, tapi terpaksa diminum karena saking hausnya. Itu siksaan dari penduduk neraka. Makanya kita betul-betul menghayati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak diharamkan seseorang untuk berdoa, ya Allah saya pengen sejahtera di dunia, saya pengen banyak rezekinya, ya pengen fasilitasnya serba ada, boleh. Tapi justru yang paling utama adalah semoga kita diberikan kebahagiaan di akhirat nanti dan dijauhkan dari siksa api neraka. Karenanya kebaikan yang paling tinggi adalah yang syar'i, yang bermanfaat dan juga amal soleh. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham terhadap agamanya. Ini hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Nah, karenanya pada hari ini saya mungkin akan sedikit menyinggung tentang strategi di bulan Ramadan yang mungkin ada beberapa sebagai pengingat saya pribadi dan kadang-kadang menjadi titik buta, blind spot dari kita selama kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini alhamdulillah kita sudah nanti-nantikan, ternyata kita bisa oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalamnya. Yang pertama, poin pertama, mohon maaf tidak ditayangkan slide karena saya nggak sempat bikin slide-nya, baru sempat bikin tulisannya. Yang pertama, poin pertama adalah banyak dari kaum muslimin puasa tapi tidak sholat, atau sholatnya masih berantakan. Puasa sih puasa, tapi nggak sholat. Kira-kira betul apa salah Bapak Ibu? Ya. Ini masih banyak. Puasanya buat siapa? Puasanya itu era pas lebaran. Jadi puasanya buat siapa? Buat manusia. Supaya nggak malu masa itu tamat puasa tapi ngidul lebaran. Jadi kelihatan sama orang puasa, tapi sholatnya enggak. Ini kita nasihatin kepada kaum muslimin ataupun kepada saudara kita yang pun ataupun yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya diengke-engke gitu. Padahal lagi puasa. Nah, ini kita perlu sadari kenapa perlu sholat. Jadi seseorang itu kita lihat anak kecil gitu, lari sana sini. Ya tentu biasa, saya juga itu adalah fitrah anak kecil, apalagi balita bawah 5 tahun. Ya, makanya
beberapa ulama melarang anak itu ke masjid kecuali sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa dibilangin, Bapak Ibu. Gampang bahasa sederhananya teh, biasa diwarah, biasa dibilangin, Dek, coba duduk sini, sholat itu harus tertib. Nah kalau orangnya sudah bisa dibilangin seperti itu, ya udah ngerti. Tadi diajari sholat itu ketika tamyiz. Ajarilah anakmu ketika 7 tahun. Udah 10 tahun kamu sholat cepret. Kalau udah balik, ya udah catatan amal sendiri. Kamu sudah menanggung dosamu akibat tidak sholat. Nah, sedangkan mengganggu orang sholat itu dosa. Nah itu harus kita perhatikan apabila sudah. Terus kapan ke masjidnya? Di luar waktu sholat. Didik anak-anak kita untuk ke masjid di luar waktu sholat. Memang mereka tuh senang main, lari ke sini ke sini. Wah, Bapak Ibu, kalau lihat orang yang baris bersaf tuh ya, itu bagaikan labirin bagi anak kecil tuh. Wah, aku punya labirin. Wah, lari. Pinjam ke kacamata orang yang lagi sholat. Pernah? Saya nggak pernah soalnya. Ya memang fitrahnya anak kecil itu seperti itu, jangan ganggu fitrahnya. Justru kalau kita ganggu fitrahnya, nanti bermasalah saat dewasanya. Itu sudah banyak ilmu parenting. Kalau kita ganggu fitrahnya, duduk diam. Kalau anak kecil dikasih handphone, kasih gadget, diam. Bermasalah, karena tidak terpenuhi keinginan ataupun kebutuhan dia untuk bergerak. Di umur itu harus bergerak, banyak bergerak. Nah, bagusnya diajak ke masjid itu ketika waktu nggak sholat. Ya, ini masjid, bapak tuh senang beribadah sini. Wayahna ibu-ibu jaga di rumah. Kalau bapaknya mau ke masjid, karena yang utama, yang wajib adalah bapak-bapak semuanya ikhwan sholat di masjid. Ya, dan ini perlu diajarkan dari kecil sampai besar. Kenapa perlu sholat? Kalau nggak diajarkan kenapa perlu sholat, maka kalau nggak ada gunanya buat apa? Kenapa perlu sholat? Wah, supaya kalau ditanya bapak ibu, tos sholat aja, atos jawabannya. Tadi tos ke masjid. Kalau ditanya ustaz tadi, kamu udah sholat belum? Udah, di mana? Di rumah gitu. Pada di rumah can, bilangnya di masjid. Gitu ya anak-anak tuh akal-akalannya gitu. Nah, tapi harus dari kecil harus tanya, kenapa kamu perlu sholat? Kita mengetahui sholat itu kafaroh. Ya. Antara satu sholat kepada sholat lainnya adalah penggugur dosa-dosa kita. Nah, kenapa harus bersih-bersih? Kafaroh itu apa? Ayah, ibu, untuk bersih-bersih. Bersih-bersih dengan apa? Dari dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW pernah mengibaratkan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan artinya supaya lebih singkat saja ya Bapak Ibu. Tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali. Apakah akan tersisa kotoran walaupun sedikit? Maka para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita Bani Adam, keturunan Adam diturunkan ke dunia tempatnya untuk ini bertaubat. Nabi Adam bertaubat, diturunkan ke dunia, nanti kembali ke akhirat, dan Allah ingin kita kembali ke akhirat dalam keadaan bersih, dalam keadaan bertaubat. Nah, karenanya sholat ke sholat itu menjadi kafaroh, menjadi pembersih. Nah, tidak jarang bukan cuma sholat Bapak Ibu, mandi saja anak-anak tidak tahu fungsinya. Akhirnya mandinya apa Bapak? Mandi secepat kilat ya. Tos bak santos. Tapi tidak dijelaskan kenapa fungsinya mandi, kenapa mandi itu harus berkualitas. Kenapa coba mandi itu harus berkualitas? Diajarin, karena setiap hari tubuh manusia itu pasti ada lapisan kulit yang
walayatu sudah akan lepas setiap itu. ya zolimai Setelah itu ada lapisan kulit. masya'u min ibadi wa yakiru laula bikulli syai'in. Nah, setiap hari tubuh kita itu pasti mengeluarkan daki, ya. Daki teh udah ke suatu kepastian, ini tuh akan pasti kotor. B, itu tuh akan terjadi keringat. Orang itu mengeluarkan ekskresi, ya, mengeluarkan keringat. Habis itu kulit-kulit yang lama akan lepas. Nah, itu kulit yang lama dan kotoran-kotoran itu dari ekskresi itu pengeluaran tubuh kita. Kalau tidak dibersihkan sama kita manual, maka ia akan dibersihkan oleh pasukan Allah. Allah akan turunkan pasukan yang namanya bakteri, yang namanya tungau. Tungau itu Pak, Bapak Ibu, tidak melukai diri kita, tungau itu. Dia memakan kulit-kulit yang rusak. Tapi tungau itu mengeluarkan zat yang bikin gatel. Nah, jadi lu jarang mandi teh nanti akan bermasalah, akan jadi bau badan. Itu tuh pasukan Allah yang dikirim untuk apa? Untuk membersihkan sebetulnya Pak. Kalau Anda tidak bersihkan diri sendiri, maka dikirimkan pasukan Allah yang lain untuk membersihkan diri. Maka mandinya harus berkualitas. Besok pilih mau dibersihin sendiri atau nanti dikirimin yang lain-lain, tapi nantinya efeknya jelek. Nah, maka kalau kayak gitu anak-anak tuh ngerti, oh iya, tiap hari ini saya berkeringat, habis lari-lari ada kotoran-kotoran. Bahkan anak saya lihat, oh iya lihat ini apa itu kotoran-kotoran kulitnya kelihatan gitu. Pas begitu dibanjir sama air tuh hitam atau apa gitu. Maka dia akan mandinya akan berkualitas karena tahu fungsinya. Ya begitu pula sholat setiap hari manusia sesoleh apapun itu akan melakukan dosa. Karena Allah memang demikian, buat demikian. Tidak ada suatu orang pun tidak berbuat dosa, tapi yang paling baik dari seseorang itu adalah yang bertaubat, mohon ampun setiap kali dia dosa. Dari mana nanti Allah punya sifat Ghafur, sifat yang maha mengampun. Kalau seseorang tidak punya dosa sama sekali, memang sudah ditakdirkan Allah mau manusia itu kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu akan berdosa. Karenanya kita harus 5 kali sehari itu beberes bersih. Sama seperti mandi, kita harus bebersih terus. Dan pasti dakian. Itu juga sama, setiap orang itu harus bebersih sholat karena pasti berdosa. Makanya sholatnya harus berkualitas. Ketika kita menunaikan sholat, kita tahu ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Kemudian maju, kenapa sholat, kenapa tarawih, kenapa qiyam. Kita tahu ya, setiap malam mungkin khotib sebelum sholat tarawih populer sekali dan pasti Bapak Ibu sudah hafal. Siam dan qiyam menghapuskan dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam, yang saum, ya, karena iman dan ihtisab, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, seperti yang kayaknya tujuannya itu ya. Kemudian man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat malam karena iman dan ihtisab, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya penuh iman dan ihtisab. Ampunan Allah itu mahal. Ya. Kalau kita hargai kira-kira berapa Bapak Ibu ampunan Allah? Kalau dihargai, ada harganya nggak Bapak Ibu? Ya, bisa dihargain 100 juta,
1 miliar, 100 miliar, 1 triliun, atau yang lagi ramai 129 triliun, atau 300 triliun. Ampunan Allah dan rahmat Allah adalah priceless, tak ternilai harganya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini saya Al-Haqqah kalau nggak salah. Ma aghna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat bagiku. Ketika di akhirat ternyata orang yang diazab oleh Allah, mereka bilang, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, telah hilang kekuasaanku daripadaku. Sekarang dengan gampangnya 129 triliun, 300 triliun, paling dihukum genap tahun. Karena dia yang punya kuasa. Di akhirat, ma'afna anni malun halaka anni sultaniyah, sungguh telah hilang kekuasaanku, hartaku juga tak bermanfaat sama sekali. Dan inilah keimanan kita, akhirat itu pasti ada. Sebagaimana kita tidak senang orang bermaksiat di dunia, korupsi lain sebagainya, mencuri ya, atau pembunuh bisa melenggang begitu saja di dunia, maka di akhirat pun Allah akan tegakkan keadilan. Ya. Dan dari Abu Hurairah ia berkata, ya yang tadi ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni, ya. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ihtisab itu apa? Maka kita perlu satu karena keimanan. Iman karena kita percaya akhirat. Karena kita percaya kepada Allah, kepada akhirat, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ihtisab, timbulkan rasa gembira dan haru saat menjalankan ibadah Ramadan puasa, sehingga mendapatkan ampunan Allah karena iman dan ihtisab, berharap pahala dan senang meminta ampun kepada Allah. Contoh ketika tarawih, yang mendapat ampunan ketika tarawih adalah yang sholat karena iman dan ihtisab. Tahu ada mendirikan sholat malam, harusnya senang kalau bacaan imamnya panjang. Intinya senang bisa ibadah. Ya, ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini amal saya makin banyak. Senang bisa rutin ibadah, senang bisa kuat puasanya, senang bisa mengaji, bisa tahajud. Agar apa? Mendapatkan ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Padahal Allah telah peringatkan dalam hadis lainnya, Bapak Ibu, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau malah mengamalkan dusta ini, ada dusta, ada namimah dan sebagainya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi kalau yang tadi saya pengen puasa saya menjadi penggugur dosa saya, maka dia harus menjauhkan diri dari perkataan dusta. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lahu dan rafas. Apabila ada seorang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, ya, anni shaim, saya sedang puasa. Anni shaim,
saya sedang puasa. Nah, ini hadis-hadis ini adalah hadis-hadis sahih. Yang tadi yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari, yang berikutnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Apa yang dimaksud dengan lagu? Dalam Fathul Bari mengatakan lagu adalah perkataan sia-sia. Sia-sia, ngobrol sia-sia. Lagu. Karena siapa yang nggak meninggalkan lagu dan rofat, ya nggak butuh Allah itu sama puasanya. Keras tuh Pak sebetulnya itu. Kalau nggak meninggalkan lagu dan rofat, Allah nggak butuh. Maka lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak ada faedahnya. Kalau rofat apa? Rofat itu perkataan yang menuju ke jima, ya, atau perkataan, nah, kalau ini kita cunihin, porno, ya, itu harus kita hindari selama berpuasa. Jadi sepanjang kita berpuasa itu kita jaga lisan kita. Ya, yang paling susah itu ternyata menjaga lisan. Nggak cuma ibu-ibu, katanya memang yang paling sulit menjaga lisan ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga sama. Itu beda. Ya, kalau bapak-bapak itu beda. Karena kalau udah ngumpul, yang paling asik itu ngobrol nggak jelas. Terutama ngomongin orang lain, minimal ngomongin pemimpin, minimal ngomongin soal dosa orang lain. Padahal itu lagu. Mendingan kita banyakin ngobrolin ketaatan kepada Allah, ya, ngobrolin tentang bagaimana rencana kita bulan Ramadan ini, ya, tengah mau ngasih takjil gimana gitu. Kalau enggak bikin kajian, bikin apa, itu lebih bermanfaat. Walaupun saling mengingatkan, tapi ya senangnya ngobrol tuh ngabuburit itu ngobrol nggak jelas, malah jadi ghibah, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu siang hari. Siang hari ini memang harus kita menahan. Kenapa? Iman dan ihtisab. Saya yakin Allah tuh melihat dan saya senang. Mudah-mudahan Allah ampuni. Maka itulah puasa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada imannya dan ada ihtisabnya. Ada imannya, meyakini dan juga senang gitu menjalaninya, enggak terpaksa. Ya, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang malamnya ini sekarang, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Ya, kita akan sholat malam tiap harinya. Ya perlu why-nya kan, kayak tadi sholat itu kenapa gitu. Nah, sekarang tarawih itu kenapa harus tarawih? Nah, tarawih itu adalah kesempatan emas. Kalau kita mengetahui, kalau kita kumpulkan beberapa hadis, saya kumpulkan satu hadis ya dua ya di sini ya, yang menerangkan yang sama sebetulnya. Tapi di sini juga bisa sebetulnya tiap hari, tapi tentunya berbeda. Di bulan Ramadan pahalanya lebih besar ya daripada di bulan biasa. Ya, yang pertama itu hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Innahu man qama ma'al iman hatta yang sorif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmizi. Imam At-Tirmizi mensahihkan hadis ini dan Syekh Al-Albani juga sama menyatakan bahwa hadis ini sahih. Barang siapa yang ikut sholatnya bersama imam sampai akhir, maka dicatatkan baginya pahala sholat malam semalam penuh. Maka kita akan bersemangat, baik imamnya 11 rakaat, baik imamnya 13 rakaat. Ada nggak yang 13 rakaat? Di Mekah itu 13 rakaat Bu, Bapak. 10 rakaat sholat yang biasanya, witirnya 3 rakaat. Jadi qiyam itu malah sholat malam itu makna dua ditutup witir.
Ada juga yang 23 pas Allahu Akbar. Kumaha ternyata 23 lami geuning. Salat sampai imamnya selesai, jangan kabur. Kenapa? Saya tahu nih kalau saya sholat sampai imam selesai, dicatatkan pahalanya sholat semalam suntuk, ya, 1 malam penuh. Kira-kira kuat nggak kita sholat semalam suntuk? Dari maghrib sampai sahur sholat terus, nggak berhenti. Kuat nggak Bapak Ibu? Enggak ya, berat. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hanya Lailatul Qadar, ya. Maka kita nggak fokus cuma Lailatul Qadar, setiap malam kita fokus. Imanan dan ihtisab. Imanan ihtisaban. Ini saya mau tarawih. Kalau beres sampai witir, dicatatkan pahalanya sholat semalam penuh. Kemudian dalam riwayat lain, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya jika seorang sholat bersama imam hingga imam selesai, maka ia dihitung mendapatkan pahala sholat di sisa malamnya. Ya. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaud menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Ya. Dan ini kalau di luar bulan Ramadan sampai sholat Isya, kita ikut sholat Isya sampai selesai, insya Allah dicatatkan pahala. Nah, kalau di bulan Ramadan ditambah lagi qiyam. Pertanyaan yang diajukan di atas diajukan oleh pada Syekh Abdullah Aziz bin Bas sebagai berikut. Jika seorang sholat di bulan Ramadan melaksanakan sholat 23 rakaat dan ia mencukupkan diri dengan 11 rakaat, artinya tidak merampungkan sholat malam bersama imam hingga selesai, apakah yang dilakukan seperti itu sesuai sunnah? Maka beliau menjawab, yang sesuai sunnah dalam mengerjakan sholat hingga imam selesai, walau ketika itu imam mengerjakan hingga 23 rakaat. Jadi itu kita dengan gembira, imanan waktu sabar. Kalau kita tahu, tadi kan udah disebut, ampunan Allah termahal, ampunan Allah itu priceless, nggak ada harganya. Itu harga sampai setengah salapan lebih 5 lah tuh. Itu di masjid lain ada yang setengah juz tiap malam. Jadi mungkin terus bedanya berapa lama? Yang saya perhatikan ya Bapak Ibu, bedanya ternyata nggak terlalu jauh. Yang setengah juz, coba Bapak Ibu ngaji ya 1 juz berapa lama? Sejam kan? Kadang-kadang kecepatan penuh nggak nyampe. Ya Bu, ya beres 1 juz dan langsung beres gitu. Nah, setengah juz kalau orangnya sudah hafal gitu, maka paling setengah jam paling lama atau 20 menit. Kalau saya perhatikan ketika saya misalkan mengikuti sholat di masjid lain yang ditargetkan 1 kali sholat tarawih itu setengah juz, beresnya tuh jam 9 kurang 15. Ya, beda-beda dikit kan, cuma 10 menit bedanya atau 15 menit bedanya. Tapi kadang-kadang ya itu kurang iman, kurang ihtisab, kadang-kadang kesel, itu jam sakit, can wikir gitu. Ya. Perlu iman dan ihtisab makanya. Untuk apa? Karena tadi kita tahu fungsinya, ini buat ngegosok dosa saya. Dan Allah Ta'ala memerintahkan secara umum kepada orang mukmin kemudian untuk mendengarkan Al-Quran dan memperhatikan dengan tenang. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-A'raf ayat 204. Syekh As-Sa'di berkata, perintah ini umum bagi semua orang yang mendengarkan kitabullah ketika dibaca. Maka ia harus memperhatikan dengan tenang. Al-insat yang tadi ya, wa angsitu itu dari sisi penampilan. Tidak bicara, tidak meninggalkan kesibukan yang dapat mengganggu dari mendengarkan. Wa angsitu la'allakum turhamun. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah ketika ada orang yang baca Quran, fastami'u lah,
wa angsitu. Ya. Wa angsitu tadi tidak ngobrol dan menimbulkan yang lain. Dia mendengarkan. Sementara al-istima' memasang telinga, menghadirkan hati untuk mentadaburi apa yang ia dengarkan. Jadi ketika imam baca irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kita juga pengen dipanggil kadir, 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 masuk ke surgaku. Kita bercita-cita, ya Allah, mudah-mudahan saya akan dipanggil nanti di akhirat kelak. Panggil masuk ke dalam surga. Yaitu, jadi kita mendengar al-istima'. Maka kenapa tadi lagi alasannya? Supaya dapat kebagian dari rahmat Allah. Di antara perintah yang ditekankan untuk mendengarkan Al-Quran agar dia mendengarkan dan memperhatikan dengan tenang adalah ketika sholat. Jadi pas lagi sholat diperhatikan bacaan imam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sedih, jangan-jangan kita bagian dari orang yang mendustakan agama. Ya, istima, mendengarkan sambil menghayati gitu bacaan imam. Ya. Ketika dalam sholat yang dibaca keras, maka memperhatikan dengan tenang. Ya. Bahwa ini kebanyakan ulama mengatakan, ini jumhur mengatakan bahwa sibuk memperhatikan dengan tenang itu lebih baik daripada membaca Al-Fatihah dan lainnya. Ya, dari kitab tafsir As-Sa'di halaman 314. Yang kadang-kadang ada beberapa kesalahan Bapak Ibu ketika kaum muslimin, ini yang menurut saya pahami ya, dengan keterbatasan ilmu yang saya punya. Mungkin banyak perbedaan ulama pendapat, tapi ini yang saya pegang. Ketika kita terlambat takbiratul ihram bersama imam, Allahu Akbar, imam itu udah baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita baru gabung. Baca doa iftitah itu, apakah kita baca doa iftitah atau ikut langsung istima' mendengar imam baca Al-Fatihah? Nah, yang saya pegang itu kita nggak baca doa iftitah lagi. Beberapa ulama mengatakan udah nggak boleh, nggak sah kalau kita baca istiftah, doa udah lewat. Jadi kan sunnah itu Pak, membaca doa iftitah itu sunnah, tapi baca Al-Fatihah itu wajib. Maka ketika sudah lewat, makanya kalau bisa dikumpulkan jemaah dulu, beres dulu, baru takbir, supaya banyak orang yang mendapatkan takbir yang pertama dari imam, dan mereka bisa menunaikan doa iftitahnya sampai beres, baru ikutan baca Al-Fatihah. Tuh. Ya, apalagi yang lainnya. Jadi tadi tentang sholat. Kemudian yang biasa kita lakukan di hari-hari atau di malam bulan Ramadan adalah baca Quran. Nah, kira-kira kalau kita mau ini bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu saya salut banget. Ya. Tadi kemarin saya tanya, udah sampai juz berapa Bu? Ayo 6. Kemarin ada paling banyak berapa Bu? 12 itu. 12 itu. Wah, hebat. Tuh Bapak 12. Masya Allah gitu kan. Sedangkan bapak-bapak masih juz 4 gitu kan. Kan sejus one day one juz bukan. One day one juz. Saya masih juz 4. Ada ibu-ibu ada juz 6. Saya juz 12. Wah, luar biasa. Nah, tapi ternyata ada juga nih, kita bisa bapak-bapak itu pakai siasat. Ya, maksudnya bukan pakai siasat. Karena tadi kebahagiaan dunia itu ketika tahu ilmu dan bisa mengamalkannya. Ya. Siang-siang baca Quran bagus. Nah, tapi ada juga keutamaan baca Quran di malam hari. Ya. Di surat Al-Muzammil dikatakan, saya lupa. Makanya bacalah Al-Quran di malam hari, itu akan lebih mengesankan kalau Al-Quran itu dibaca di malam hari. Surat Al-Muzammil. Ya, saya nggak ditulis ini, saya lupa teksnya itunya apa bacaan. Ya.
Ada hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Setiap malam Pak Bu di bulan Ramadan. Kalau bisa malamnya kita ngaji 100 ayat. Maka dicatatkan kayak tadi lagi, sholat dari mulai maghrib sampai buka puasa. Jadi kita pakai agak cerdas gitu untuk beramal itu. Dan ini menurut tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini dari hadis riwayat Ahmad dan disahihkan dalam Sahih Al-Jami. Ya. Ini hadis sahih juga bahwa barang siapa yang membaca Quran 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam An-Nata'ij Al-Afkar, kemudian Syekh Al-Albani juga dalam Sahih Al-Jami mensahihkannya. Jadi hadis ini sanadnya kuat dan bisa diamalkan. Jadi kita memperbanyak baca Quran di malam hari. Nah kalau bapak-bapak malamnya, aduh Maisha, saya tuh nggak bisa nih siang-siang tuh harus kerja. Pulang taraweh langsung Bismillah 100 ayat. Bismillah 100 ayat. Gimana caranya? Memang berat di awal-awal ya. Surat Al-Baqarah panjang-panjang. 100 ayat lumayan. Ali Imran juga. Nanti kalau di ujung-ujung tuh juz 30 dua surat setengah juga kadang-kadang udah nyampe 100 ayat. Nah bisa disikapi gimana? Bisa juga sholat malam tambahan beres dari apa namanya tarawih, sholat lagi di rumah 2 rakaat. Saya mau sholat yang pertama baca An-Naba terus balik 40-nya 40 sekian gitu. Kedua baca An-Nazi'at, habis itu tambah lagi yang pendek-pendek, udah 100, dapat ya 100 ayat. Kalau yang eh, berat gitu untuk awal-awal ya, misalkan saya apa nggak punya waktu atau udah capek banget pulang tarawih atau pulang dari kerjaan, jadi jangan sampai terlewat itu menghidupkan malam dengan baca Quran. Nah, tapi ada catatan sedikit Bapak Ibu, jangan terlena dengan sunnah melupakan yang wajib. Nah, bagaimana itu maksudnya? Ini Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab At-Tibyan, kitab orang yang belajar Al-Quran. Kayak ibu-ibu kalau bapak-bapak yang mempelajari Al-Quran punya di rumah banyak, udah ada terjemahannya, nggak terlalu tebal. Kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran. Disebut di situ bagi orang yang sudah bisa baca Quran, yang orang yang sudah bisa baca Quran, haram membaca Al-Quran dengan lahan, dengan kesalahan, ya, atau membacanya terlalu panjang, yang pendek gitu, atau terlalu pendek, yang harusnya panjang, sehingga ada sebagian huruf yang mestinya dibaca panjang malah dibaca pendek, atau membuang harokat pada sebagian lafaznya yang membuat rusak maknanya. Berat buat para imam juga nih. Panjang pendeknya harus benar. Ya, lafaznya mesti benar, jangan sampai ada lahan. Kalau ada lahan, nah maka bagaimana kalau kesalahan itu dibiarkan ya? Membuang harkat pada sebagian lafaznya membuat rusak maknanya, bagi yang membaca Al-Quran dengan cara demikian adalah haram, kata Imam An-Nawawi. Haram, dan pelakunya dihukumi fasik. Adapun bagi yang mendengarnya juga berdosa jika ia mampu mengingatkan atau menghentikan, malah tetap memilih diam atau mengikutinya. Nah, itu ada di kitab At-Tibyan. Maka daripada cepet-cepetan, ugal-ugalan tapi salah, kadang-kadang gengsi. Nah, kalau udah barengan, salah, bablas kan, gitu. Jangan. Kalau udah salah pulang aja, tenang aja.
Karena yang saya tahu, guru-guru ngaji saya, termasuk saya juga, pasti sok kesalah waktu baca Quran teh. Dan itu teh apa? Godaan syaiton. Ah, beres lah. Entah, tenang, ulang lagi. Maka sekarang saya selalu diingatkan kayak gitu. Menghatamkan Al-Quran wajib apa sunnah? Menghatamkan Al-Quran wajib apa sunnah? Kira-kira Pak Bu. Sunnah. Membacanya dengan benar ini kalamullah, perkataan Allah yang mulia harus dijaga. Itu wajib. Maka kalau fa'inna tadhabun rekamarana atu, tenang we. Salah misalkan baca, balik lagi ayatnya. Nah, kadang-kadang saya suka diulang 3 kali, udah salah ya. Emang susah nih ayat ini. Ulang lagi aja. Ulang lagi. Semakin banyak kita bacanya, makin banyak pahalanya. Sama juga kalau nyampe, sama seperti yang tadi ya, sholat tarawih itu. Bedanya berapa sih bedanya? Ternyata bedanya sedikit. Cuma kita kurang sabar aja. Bedanya cuma sedikit. Tenang ya, ulang lagi. Ulang lagi. Dan ternyata ada keberkahan waktu di sana. Ya Allah jadikan waktu itu lebih berkah gitu. Urusan kita disederhanakan. Tenang aja. Karena ya itu kadang-kadang blind spotnya kita sebagai kaum muslimin lebih mengutamakan hatamnya. Hati-hati. Benarnya itu wajib. Kan kita udah tahu itu teh ikhfa, udah tahu itu guna, udah tahu itu panjang, ini pendek. Udah tahu ini maqtobi, yang ini nggak ada matnya. Udah tahu, tadi itu keselipat boleh dia. Jangan diteruskan, bentar, ulang lagi yang ini. Koreksi bacaan yang sebelumnya. Ya. Jadi kesimpulannya tadi kesalahan baca Quran yang mengubah makna hukumnya haram. Ya. Maka pelakunya bisa dihukumi fasik kalau sengaja. Kemudian kesalahan yang tidak mengubah makna hukumnya makruh. Ya. Tetapi tetap sebaiknya tidak dilakukan. Dan orang yang mendengar bacaan yang salah wajib mengkoreksi jika mampu. Jika diam padahal dia bisa membetulkannya, maka ia juga berdosa. Nah, kemudian yang berikutnya, sebenarnya banyak gitu ya, tapi lihat keterbatasan waktu, tapaskan aja sampai syuruknya. Yang kemudian ada orang yang kadang-kadang kaum muslimin itu lalai ketika bersahur dan ketika buka puasa. Allah Ta'ala berfirman mengenai orang-orang soleh. Salah satunya ciri orang soleh adalah wal mustaghfirina bil ashar. Itu orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Jadi saatnya waktu sahur itu waktunya saat paling oke, paling bagus, prime time untuk istighfar, minta ampun sama Allah. Kadang-kadang kita di hari biasa kita nggak mampu. Sekarang kadang kepaksa, oh, kalau saya nggak sahur ada lulus ya. Maka sahur kan. Nah, jangan lupa sahur itu, wah, ya kadang-kadang umat muslim meh tertuduh nyetel TV, bahaya. Biasanya caranya apa Pak di TV? Ada yang masih nyetel TV waktu sahur Pak? Acaranya apa saya nggak tahu soalnya. Acaranya apa Pak? Hiburan ya, kuis, musik gitu. Apa betul tuduh kenapa tuh nemenin. Alhamdulillah, biiznillah TV di rumah saya tuh rusak mungkin sekitar 5 tahun apa 6 tahun. Tadi benar-benarin lagi, akhirnya dikasihin ke orang. Jadi sampai sekarang nggak ada TV di rumah saya Pak. Alhamdulillah ternyata lebih diistilin heran panon. Betul Pak. Padahal itu adalah saat-saat prime time orang untuk beristighfar. Ya. Hadis lain berbunyi, ya, hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir.
Lantas Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sampai terlewat. Lagi sahur, nungguin ibu masak, sambil istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma gfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya. Sayyidul istighfar, baca istighfar terus di waktu sahur, ya. Karena ya, tadi kita tahu tujuan kita pulang beres Ramadan itu bersih gitu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang tadi sahurnya lupa untuk beristighfar. Kaum muslimin juga kadang-kadang terlewatkan dari berdoa dikala mau berbuka. Nabi SAW bersabda ada 3 doa yang tidak tertolak. 3 doa yang tidak tertolak. 1, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. 2, doanya pemimpin yang adil. Dan 3, doanya orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Ya. Jadi pas mau berbuka teh doa. Ya, mudah-mudahan nih ya Bapak Ibu, ada satu lagi. Mudah-mudahan kita bisa Allah izinkan kita berpuasa, berbuka puasa atau menunaikan ibadah umroh di bulan Ramadan. Amin ya Allah rabbal alamin, ya. Pengennya tahun depan ya Bu, Bapak, yuk umroh di bulan Ramadan. Pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan di sana. Orang itu buka puasa digelar kan ini tuh buat apa? Sufroh, buat orang makan berbuka, itu dibagi-bagiin. Dari mulai jam 5 tuh orang udah gini. Padahal buka puasa teh setengah 7. Jam 5 udah duduk di situ, udah dibagi-bagi. Itu mau apa? Orang berdiri. Gini, berdiri 1,5 jam. Kirain saya bakal duduk. Dan gak 1-2. Banyak. Baru kali itu saya lihat. Ya Allah, orang ini kuat banget berdoa. Karena dia tahu itu doa orang yang mau berbuka puasa mustajab. Ini. Nah itu kadang kita lupa. Rariweuh mau buka puasa tadi kita kadang-kadang itu kok dia masih di jalan, nggak duduk diam gitu. Maksudnya duduk diam berdoa sama Allah. Padahal hajat kebutuhan banyak. Kahoyong seueur tapi berdoa henteu. Kan jadinya tersinkron ya. Seueur kahoyong tapi ini udah doa yang tidak mungkin tertolak. Kata Allah, ada 3 doa yang tidak tertolak. Kata Rasul, nah ini dari Allah. Saya itu orang yang pertama berpuasa ketika berbuka. Itu jangan sampai lupa. Sama juga kadang-kadang nyetel TV deui, iklan marjan, iklan apa gitu. Karena nungguin adzan dari TV gitu. Hindari itu mendingan udah dari handphone aja. Dari udah tahu mau azan. Nah kadang-kadang jangan nunggu azan dari masjid baru. Kalau sudah waktunya berbuka, buka. Karena biasanya di masjid itu bentukan azan, bukalah. Betul Pak. Itu udah masuk waktu buka gitu. Ya tukang azan aja buka dulu, baru tak masuk waktu. Ya, nantinya sininya kalau iqomahnya cepat jadinya kita ya seringkali tertinggal takbiratul ihram. Ya, maka bagusnya dimundurkanlah, tenang. Semakin banyak yang ikut takbiratul ihram, semakin banyak yang ikut sholat berjamaah,
maka sholat berjamaahnya makin berkualitas. Yang terakhir, ini penutup pas udah mau habis ya kita bisa sholat syuruk juga. Kita mewaspadai perkataan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hadis yang populer. Nah, tapi ada yang sahih, ada yang betul, ada hadis palsu Pak. Yang populer di kita dulu. Maka ada Rasulullah itu pernah naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas tangga, beliau berkata amin. Lalu naik lagi ke atas tangga, tingkat kedua, ia berkata amin. Lalu beliau naik lagi ke atas tangga tingkat ketiga, ia berkata amin. Lalu beliau berkata, Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni, maka Allah akan melaknatnya. Yang pertama, yang keduanya, dan siapa saja yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, lalu dia masuk neraka, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Maka kita nanti jadi tahu artinya dilaknat itu apa? Dijauhkan dari rahmat Allah. Aku katakan amin. Namun Jibril berkata lagi, siapa saja yang ketika namamu disebutkan lalu ia tidak bersolawat kepadamu, maka Allah akan melaknatnya. Katakanlah amin. Lalu aku katakan amin. Jadi ada orang yang tiga itu yang dilaknat Allah. Yang pertama, udah datang, dia udah hidup di bulan Ramadan, keluar Ramadan, masih bolokot dosa. Dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Makin jauh dari Allah. Yang kedua, kalau ada yang kita masih punya orang tua, ternyata tidak bisa mengantarkan kita ke surga, kita tidak bisa birrul walidain, padahal ada masih hidup, maka dijauhkan dari rahmat Allah pula. Yang ketiga, kalau nama Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, dia tidak bersalawat, maka ia pun dijauhkan dari Allah. Doa dari malaikat terbaik diaminkan oleh Nabi terbaik, manusia terbaik. Maka gimana tuh posisinya? Doa oleh Jibril. Nah, ini ada hadis yang palsunya apa? Ada hadis yang palsunya, ya Allah tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal berikut, tidak mohon maaf terlebih dahulu kepada orang tua, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang sekitarnya. Yang itu hadis palsunya. Yang benarnya yang tadi. Dan itu kadang-kadang populer. Harus maaf-maafan dulu. Kalau dilihat hadisnya palsu. Maka kita pun tahu Allah menurunkan bulan Ramadan ini menjadi sarana. Karena diwajibkan supaya jadi sesuatu yang bagus buat kita. Ternyata ampunan Allah yang diutamakan. Semoga kita semua bisa melewati bulan Ramadan ini dengan baik, dengan iman dan ihtisab, supaya keluar dari bulan Ramadan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mungkin Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan itu dari kebodohan dan kealpaan saya pribadi, mohon dimaafkan dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada manfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna, yang kita bisa amalkan.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diakhiri yang berikut.